pelajar tingkat SD dan SMP, mari ikuti dan dengarkan Belajar di RRI. Program ini kami dedikasikan untuk adik-adik pelajar yang saat ini di rumah saja, yang dipandu oleh guru-guru handal dan komunikatif. Belajar di RRI Bone setiap hari Senin dan Selasa untuk SD, Rabu, Kamis dan Jumat untuk SMP setiap pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita ikuti Belajar di RRI bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone. Merajut budaya bangsa, menyatukan cipta karsa dan karya di seluruh pelosok Nusantara. Cipta karsa dan karya di seluruh pelosok Nusantara. Dalam Bhinneka Tunggal Ika, kita jalin kebersamaan dan persaudaraan bersama RRI. Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa. Dari Jalan Ahmad Yani nomor 1, Anda masih mendengarkan RRI Bone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada. Senang rasanya saya Sri Ulfa bisa hadir kembali menjumpai Anda di siang hari ini selama kurang lebih 60 menit ke depan dalam program Belajar di RRI yang merupakan program kerjasama antara RRI Bone dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone. Ya, dan tidak lupa juga tentunya saya ingin menyapa adik-adik pelajar SMP. Jadi untuk hari ini ya, edisi perdana Belajar di RRI dengan materi SMP. Dan untuk edisi siar Rabu 13 Mei 2020, hari ini sudah bersama Ulfa, Bapak Muhlis SPD MPD, yang merupakan guru bahasa Inggris di SMP Negeri 2 Watampone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, Kak Ulfa. Iya. Ya. Dan saudara pendengar, tema atau topik dalam edisi kali ini adalah naratif teks atau teks narasi. Ya, dan untuk adik-adik pelajar SMP, pastikan Anda untuk tidak melewatkan program ini. Dan tentunya juga ditunggu responnya untuk menjawab pertanyaan dengan link yang nanti akan kami share di Facebook, karena akan ada hadiah ya yang akan dibagikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, pulsa Rp50.000 untuk 2 orang pemenang. Nah, untuk passwordnya, karena beberapa edisi ini dilihat banyak yang menanyakan password, nanti passwordnya kita akan share ke Anda semua di segmen kedua. Baiklah, kalau begitu langsung saja
kita mendengarkan materi bahasa Inggris yang akan dibawakan oleh Bapak Muhlis SPD MPD dengan tema naratif teks. Silakan Bapak. Baik, makasih. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. First of all, let's say thanks to the Almighty God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has blessed us a good health, strength, and opportunity so that we can join this outstanding program, Belajar Bersama di RRI Bone. Secondly, don't forget to send our best regards to the last prophet, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has taken us from the stupidity to the cleverness and from the darkness to the lightness by Islamic doctrine. Well, all great students of junior high school in Bone Regency, good morning. How are you all today? Are you all fine? Is everything okay? I hope so, right? Even though we are in the bad and complicated situation because of COVID-19 or coronavirus, but I wish we are all in a good condition and, of course, keep spirit, keep staying at home, keep physical distancing, and of course, stay tuned on 91 FM channel Pro 1 RRI Bone. Well, the topic today that we are going to discuss is about narrative text. Are you all ready now? Well, please prepare your pen and note paper to take a note. Jadi anak-anakku sekalian, silakan sediakan buku catatan, pulpennya. Kita akan belajar bersama. Ada beberapa poin nanti yang akan dicatat ya. Materi untuk naratif teks ini, lupa ya. Sebetulnya berdasarkan struktur kurikulum 2013, ini materi untuk kelas 9 SMP. Akan tetapi dalam masa transisi seperti ini, kami sudah mengemas materi naratif teks ini lebih bersifat general, bersifat umum, sehingga kelas 7, kelas 8, kelas 9 semua bisa menyesuaikan. Jadi semua bisa ikut belajar, jadi kita tidak mengarah pada tingkatan tertentu. Baik, anak-anakku sekalian, what we are going to gain in our discussion today, so let's see or listen the objectives or tujuan pembelajaran, apa yang kita akan capai dari pembelajaran atau diskusi kita pada hari ini mengenai teks naratif. The students are expected to be able to, jadi anak-anakku sekalian diharapkan agar mampu one, explain what narrative text is, apa itu teks naratif. Second one, yang kedua, differentiate kinds of narrative text, nanti mampu membedakan jenis-jenis atau bentuk-bentuk teks naratif seperti apa saja. Yang ketiga, the third one, identify the social function, generic structure, and language features of narrative text. Nanti anak-anakku jadi diharapkan mampu mengidentifikasi atau menentukan apa fungsi sosial, apa tujuan, kemudian apa dan bagaimana generic structure-nya, struktur teksnya, dan yang terakhir bagaimana language features atau yang dalam bahasa Indonesia kita sebut kaidah kebahasaan atau unsur kebahasaan atau ciri-ciri kebahasaan dari naratif teks itu. And the last one, you are also expected to be able to analyze the social function, the generic structure, and language feature of story you hear. That's our objective today. Okay, now what we are going to do, this is the highlights. The first one telling the objectives, okay, kita sudah menyampaikan tujuan. Apa yang akan kita lakukan selama 45 menit atau 1 jam ke depan. Yang kedua, sementara ada penjelasan explaining kinds of the text in general. And the second, explaining about narrative text. Next, discussing kinds of narrative text and example. Mendiskusikan, nanti kita akan berdiskusi apa itu teks naratif dan contoh-contohnya. And then discussing social function, generic structure and language feature. Mendiskusikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasannya. And then doing exercise 1 and 2. Jadi sebentar ada latihan
Ya, anak-anakku, jadi harus menyiapkan catatan dan jangan meninggalkan tempat. Harus mencatat materi atau memperhatikan materi dari awal sampai akhir. Ada listening to audio, nanti ada audio diputar untuk mengerjakan latihan, sekaligus juga audio nanti itu berkaitan dengan kuis yang diberikan. Jadi untuk menjawab kuis sebentar, beberapa pertanyaannya itu terkait dengan audio atau video yang akan diputarkan. Jadi harus didengarkan baru bisa menjawab pertanyaan tersebut. Dan terakhir nanti ada drawing conclusion, menyimpulkan, dan selanjutnya ada preparing homework. Jadi mempersiapkan PR ya, ada PR sedikit ya, soft homework. Juga akan mendengarkan nanti audio, kalau lupa ya. Jadi ada audio yang kedua nanti, video yang akan diputar khusus untuk menjawab pertanyaan yang menjadi PR anak-anakku sekalian sebentar. Oke. Nah, sekarang sebelum kita membahas secara teknis, secara mendetail itu atau apa itu teks naratif, what is the narrative text, secara mendetail, anak-anakku perlu tahu supaya tidak bingung nantinya. Di kurikulum 2013 untuk SMP itu sebenarnya ada beberapa macam teks ya. Jadi sebelum kita bahas khusus naratif, saya perkenalkan dulu secara garis besar khusus teks yang dipelajari di SMP mulai kelas 7 sampai kelas 9. Yang pertama itu ada kelompok namanya interpersonal, transaksional ya. Jadi kelompok teks-teks mana yang termasuk ini? Anak-anakku mungkin sudah belajar di kelas 7-8. Ada teks yang berupa interpersonal itu untuk memperbaiki hubungan antara sesama. Ya, contohnya misalnya greeting, menyapa. Pelajaran di kelas 7 itu ada good morning, good noon, good afternoon, dan seterusnya. Ada expressing thanks, bagaimana kita berterima kasih ketika orang membantu kita. Ada apologizing, meminta maaf. Ya, seperti juga materi kemarin itu ada meminta maaf, itu juga bagian dari teks interpersonal. Ya, teks untuk perbaiki hubungan berbahasa basi ya. Kemudian yang kedua transaksional. Ya. Untuk bertransaksi, untuk saling memberi informasi dan meminta dan memberi informasi. Ada asking for opinion, di kelas 8 ini ada giving advice, memberi saran. Kelas 9 ada give opinion, giving agreement, memberi persetujuan. Kelompok teks yang kedua yang dipelajari itu ada short functional text. Ya, kalau yang perkembangan K13 ini setelah direvisi, namanya sekarang teks khusus. Ya. Antara lain, mungkin anakku sudah belajar ini announcement ya, sudah pasti ya. Pengumuman, ini sudah dipelajari kelas 7 dan 8 dan kelas 9. Ada invitation, ada undangan, advertisement, iklan, ya, pasti sudah dipelajari ini. Label, greeting card, dan sebagainya. Dan jenis teks yang terakhir, dan ini yang terkait dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini, ada namanya functional text. Kalau sebelumnya disebut dengan essay text di kurikulum 2006 dan di kurikulum 2013 sebelum direvisi. Setelah direvisi, inilah yang masuk functional text. Dicatat baik-baik anakku ya, nanti mungkin ada kuis juga berkaitan dengan ini. Yang termasuk dengan tes fungsional itu ada 5 yang dipelajari di SMP. Ya, pertama, narrative text. Nah, ini yang akan kita bahas. Yang kedua, recount text. The third one, descriptive. The fourth, report text. And the last one, procedure. Jadi ada 5, naratif, recount, descriptive, report, and procedure. Nah, nanti anakku kalau sudah tamat SMP lebih banyak lagi. Kalau di SMA itu sekitar 13. Nanti ada lagi namanya anecdote, ya, ada explanation, ada hortatory, ada spoof, dan banyak lagi macamnya. Oke, nah sekarang anak-anakku sekalian kita kembali ke materi utama kita pada hari ini. Now, do you like watching movie? Yes, of course, right? Pasti suka nonton film ya, nonton sinetron, drama, apalagi drama Korea, tentu ya. And then, do you like reading story? Suka membaca cerita? Of course ya, pasti suka ya. Now, basically, the movies or the stories you have watched or you have read are related to narrative text. Itu film-film atau baca cerita-cerita yang sudah Anda baca, itu pada dasarnya itu sudah terkait dengan teks naratif. So, what is narrative text? Apa sebenarnya itu teks naratif? Let's check it out. Kita cek sama-sama ya. Siapkan sekali lagi catatan, karena ini juga nanti terkait dengan kuis, menjelaskan pengertian teks naratif ya. Narrative text is a text that tells a story, either fiction or imaginative, or real story, that has been manipulated.
ya. Jadi teks yang berupa imajinatif, ya, berupa cerita yang hayalan hasil karya penulis, ya. Tapi bisa juga dalam bentuk real story, ya, cerita yang menjadi dari kisah nyata, ya, tapi yang sudah direkayasa, dimanipulasi, istilahnya dibumbu-bumbui sehingga lebih menarik, ya. Narrative text is an imaginative story to entertain the listener, ya. Jadi teks naratif itu adalah cerita imajinatif, hayalan untuk menghibur pendengar. And then also it is a story of a series of connected events, ya. Cerita yang terdiri dari peristiwa-peristiwa yang saling berkaitan yang dikemas dalam satu urutan cerita, ya. It is also the text that tells a story which has connected chronological events, ya, complication or problematic events, tries to find the resolution to solve the problem. Oke, anak-anakku, mungkin sudah bisa dipahami apa itu tes naratif. Ya, intinya adalah tes imajinatif, ya, untuk menghibur pembaca atau pendengar. Oke, kita lanjut. Ya. Oke, sebelum lanjut kita jeda dulu ya, Kak Ulfa, silakan. Ya. Iya, Pak. Terima kasih, dan ini kita sudah melihat ya respon adik-adik kita yang juga ikut menyaksikan live streaming kita di Facebook LPP RRI Bone untuk edisi kali ini, Pak. Sudah ada sekitar 483 viewer, dan tadi saya melihat ada dari SMPN 1 Kahu atas nama Vinky, Pak. Jauh juga. Oh, jauh ya. Bone Selatan ya. Bone Selatan. Iya. Dan nanti pendengar, saya juga dan Pak Muhlis begitu ya, masih akan kembali untuk Anda di program yang sama, Belajar di RRI. Jadi untuk Anda yang ingin tahu passwordnya apa, nanti kita akan bagikan di segmen kedua. Namun sebelumnya kita jeda dulu dengan mendengarkan lagu Laskar Pelangi dari Niji. Baik.
Anda masih mendengarkan Belajar di RRI bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone. Kita kembali lagi di Belajar di RRI. Masih bersama saya Ulfa dan juga Pak Muhlis hari ini yang membawakan materi bahasa Inggris untuk adik-adik pelajar SMP dengan topik naratif teks atau teks narasi. Dan saya ingin menyapa adik-adik yang sementara ini mendengarkan kita juga, Pak. Ya. Selamat siang untuk Wahyu Pratama dari SMP 2 Kajuara dan ada juga Rani Umirna dari SMPN 1 Patimpeng, Bone Selatan semua Bone ini, Selatan, Pak. Bone Iya. Selatan semua. Selamat siang dan selamat mendengarkan kami. Oke, untuk passwordnya ya, sudah banyak yang menanyakan ini apa passwordnya. Jadi password untuk hari ini adalah SMP 91 FM. Semuanya huruf kapital tanpa spasi. Saya ulangi kembali, SMP 91 FM. Dan linknya tadi sudah kami bagikan di Facebook LBP RRI Bone. Baik, langsung saja Pak Muhlis, kita lanjutkan materi naratif teksnya hari ini. Oke, thank you. Silakan. Well, anak-anakku sekalian, the excellent students of Bone Regency, especially for junior high school, ya anak-anakku semua yang pelajar SMP se-Kabupaten Bone, keep spirit, tetap semangat, keep staying at home, tetap di rumah ya. Okay, now kita lanjutkan, we continue our material or our discussion today. So, why must be narrative text? Kenapa harus naratif teks yang kita bahas pada hari ini? What is the importance ya? Apa pentingnya? Anak-anakku sekalian, belajar teks naratif itu penting loh. Ya, it can raise the imaginative intelligence ya. Dengan banyak membaca cerita, banyak menonton film yang banyak syarat dengan nilai-nilai pendidikan, daya imajinasi anak-anakku yang sering membaca cerita atau mendengarkan cerita itu akan lebih terbuka, lebih tergali dan lebih diberdayakan potensi kemampuan berimajinasinya ya. Itu bisa mengurangi stres juga, apalagi masa pandemi COVID-19 ya, kalau ada di masa sekarang ya. Jadi anak-anakku ya, penting ya kita bahas tentang tes naratif. Well, a question for you. Do you know what kinds of narrative text are? Apa yang sudah ada yang pernah mendengar atau sudah pernah membaca? Apa saja yang termasuk jenis-jenis atau bentuk-bentuk tes naratif? Ayo, ada yang bisa jawab ya? Ayo kita jawab sama-sama ya. Jenis-jenisnya ada banyak ya, bahkan mungkin lebih 10. Ya, untuk hari ini maksimal 9 lah kita bahas ya, karena waktu kita hanya 45 menit. Itu sudah termasuk dengan jeda ya. Kita langsung cek satu per satu ya. Let's check it out. Or check them out one by one. Okay, the first one, yang pertama, fable ya. Anak-anakku sudah pasti tahu ya apa itu fable ya. Apalagi di mata pelajaran bahasa Indonesia ada juga dikenal dengan fable ya. So what is fable ya? Do you know what fable is? It is a fictional story that tells animals' life which act and speak like human being ya. Ya, diulangi, ya. It is a fictional story that tells animals' life which act and speak like human being ya. Jadi sebuah teks fiksi yang singkat ya, yang bercerita tentang kehidupan binatang ya, yang bertindak dan berbicara seolah-olah menyerupai manusia ya. Nah, anak-anakku sudah sering melihat it usually contains moral lesson or moral value at the end of the story ya. Biasanya diakhiri dengan pesan-pesan moral atau pelajaran-pelajaran moral ya. And then it is used animal as the main characters ya, menggunakan binatang sebagai tokoh utamanya. Ada yang bisa sebutkan enggak contoh yang termasuk fable dalam bahasa Inggris ya? Yang paling terkenal di Indonesia apa? Ya, tentu banyak ya. The Mouse Deer and the Crocodile ya,
si kancil dan si buaya ini yang paling terkenal ya. Ya, bagian anakku yang waktu kami kecil juga ini selalu diperdengarkan cerita ini ya. Kemudian ada the tiger and the mouse deer ya. The lion and the mouse, the fox and the crow, the ant and the grasshopper. Nah, itu contoh semua yang termasuk dalam fabel ya. Oke, the second one, yang kedua, fairy tale ya. Apa itu fairy tale ya? It is a fictional story about magical creature ya. Fairy tale ini adalah cerita fiksi imajinatif terkait dengan makhluk yang atau seseorang yang memiliki kemampuan magic ya. Nah, biasanya dikenal dengan cerita peri ya. Yang paling umum dikenal dengan istilah dongeng ya. It usually involves imaginary creature and magic such as fairies, peri ya. Jadi melibatkan peri ya. Wizard, biasa ada juga penyihir, elves or doves, kurcaci ya, and goblins, jin, genie ya, itu. It is usually happy ending ya. Biasanya cerita-cerita seperti ini yang berbentuk dongeng, fairy tale, biasanya berakhir dengan happy ending anak-anakku ya. Jadi berakhir dengan kebahagiaan, happiness ya. Nah, ada yang bisa menyebutkan contoh yang termasuk fairy tale? What are the examples? Can you give example? Okay, of course ya. Ya. Yang pertama, yang paling terkenal ada ya Cinderella, itu termasuk ya. Snow White, ya Putri Salju ya. Kalau di Indonesia bawang merah, bawang putih. Pernah dengar ceritanya itu enggak? Kau mungkin pernah dengar ini ya. Ya itu ya. The Beauty and the Beast ya, si burung rupa ya, si cantik dan si burung rupa ya. Kalau ini cerita internasional ya. Rapunzel, Pinocchio ya. Sleeping Beauty and many others ya. Banyak lagi yang lainnya, itu yang termasuk dengan cerita fairy tale ya. Dongeng ya. Oke, yang ketiga, the third one. Jenis teks naratif yang ketiga kira-kira apa? Yuk. Ya, yang ketiga adalah folk tale. What is folk tale? Apa itu folk tale ya? It is a fictional story that is told or handed down from generation to generation in one society, in one country, and or in one place ya. Jadi cerita fiksi, cerita rakyat ya, yang diturunkan dari generasi ke generasi, selalu dituturkan sehingga terpelihara ya. Ya, terkadang menjelaskan kejadian alam dan mengandung kebenaran ya dalam kehidupan. Nah, biasanya karakternya, the character usually single participant such as a king, raja ya, queen, ratu, or prince or princess, pangeran atau putri raja ya. Nah, can you give example? Bisa beri contoh? Ya, Timun Mas, nah itu termasuk ya. Ken Arok, itu juga bagian dari cerita rakyat yang cerita panjang ya. Jakatarup, Alibaba ya. Golden Eggs, telur emas ya. Golden Fish, Golden Crocodile. Nah, cerita lokal juga ada ya. Tanjung Palete itu bisa dikatakan cerita rakyat ya. Ketika dulu ada yang melakukan peristiwa perbuatan yang dianggap tidak beradab, itu biasanya dibawa ke sana ya, itu ya, atau asusila ya. Kemudian ada Princess Lai Amon ya, ini dari cerita rakyat dari Kalimantan ya. The Crocodile Putri Pandan Berduri. Ada juga cerita kita yang di daerah Bone mungkin atau daerah Bugis ya, Nenek Pakande ya, ini sering kita dengar ya. Nenek Pakande ya. Itu bagian dari folktale ya, cerita-cerita rakyat yang berkembang yang dari dulu sampai sekarang masih terpelihara. Jadi kalau anak-anak belum pernah membaca itu, atau mendengarkan ya, coba cari-cari referensi untuk mendengarkan. Berikutnya, yang keempat ada legend ya, ada legend, legenda ya. Dalam bahasa Indonesia legenda, it is a story that people talk about concerning people ya, places or events that exist at the present time. It is also an extremely famous person ya. Jadi cerita ini berupa orang atau tempat yang melegenda yang sangat terkenal ya, dan masih berlangsung sampai sekarang, dan biasanya berupa asal usul ya, asal usul terjadinya suatu tempat
Nah, misalnya atau suatu kejadian ya. Misalnya yang paling terkenal di Bone ada, kita punya cerita ya, kita kaya juga. Do you know Si Jalok Temampu? The Legend of Si Jalok Temampu ya. Itu legenda juga ya. Asal mula terjadinya patung di sana ya. Goa Mampu, bagaimana asal mula terjadinya? Itu ada ceritanya, lupa ya. Jadi itu masuk dalam teks naratif berbentuk legend ya. Ada Sangkuriang. Sangkuriang ini asal mula terjadinya Gunung Tangkuban Perahu ya. Mount Bromo, Sungai Barito, Batu Menangis, Danau Toba, Candi Prambanan ya. Itu semua termasuk legend. Oke, next. Jenis naratif yang kelima ada myth ya. Bahasa Indonesianya mitos ya. Yang mana yang termasuk teks naratif berbentuk mitos ya. Dalam bahasa Inggris ya, a story that relates to mythology ya. A story that comes from an ancient culture and often includes supernatural elements. Yeah, the main characters are usually gods, goddess, demigods, warriors, heroes, and supernatural humans. Ya, jadi tokoh utamanya biasanya dewa-dewa ya, dewi, ya, pahlawan-pahlawan yang memiliki kekuatan supernatural ya. Ya, contoh yang paling melekat di Indonesia ya, yang paling akrab kita di telinga kita adalah Nyi Roro Kidul ya. Pasti pernah dengar istilahnya Nyi Roro Kidul ya, Ratu Pantai Selatan. Itu juga termasuk teks naratif dalam bentuk mitos ya, myth. Ya, ada kekuatan gaibnya ya. Roro Jongrang, Dewi Sri. Kalau di Roma atau Yunani ada Dewa Zeus ya, Poseidon. Nah, itu masuk semua dalam kategori myth. Oke, sudah berapa kalau yang kita sebutkan untuk jenis teks naratif? Kita mulai dari fable, ada fairy tale, apalagi anakku? Ada folk tale. Yang keempat tadi ada legend. Yang kelima myth, mitos. Nah, sebentar ini yang terkait juga dengan quiz mungkin ya, siapa tahu ada yang menanyakan tentang ini ya. Jadi dicatat baik-baik ya. Oke, lanjut. Masih ada jenis teks naratif yang lainnya sebelum kita membahas jenis strukturnya ya. Ada science fiction. Nah, ini sebetulnya kita sering menonton film-filmnya yang bergenre ini, tapi kita mungkin belum paham, oh ini termasuk science fiction ya. Fiksi ilmiah. Artinya cerita fiksi tapi mengandung unsur atau nilai-nilai ilmiah. Nah, seorang penulis ini tidak hanya dituntut untuk mampu berimajinasi, tapi harus memiliki kemampuan pemahaman yang kuat terhadap pengetahuan ilmiah dan teknologi ya. Yang cerita yang paling atau film yang bergenre ini text fiction science ya, science fiction atau fiksi ilmiah, anakku pasti sudah pernah menonton filmnya. Ini film-film yang superhero, itu masuk semua dalam science fiction. Avengers ya. Oke, X-Men, Spider-Man, Iron Man itu cerita fiksi, tapi di dalamnya syarat dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, bagaimana Iron Man, bagaimana teknologi yang digunakan. Pasti pernah lihat ya. Bisa juga terkait dengan Alien, Avatar ya, Star Wars dan seterusnya ya. Itu science fiction ya. Nah, ini jarang dimunculkan dalam dongeng, tapi biasanya dalam sastra perfilman ada ya. Kemudian berikutnya yang ketujuh historical fiction ya. Jadi ada fiksi historical, sejarah. Ini sebenarnya cerita nyata. Nah, makanya saya katakan juga tadi bahwa teks naratif itu selain berbentuk fiksi bisa juga berbentuk faktual ya, tapi sudah dimodifikasi, sudah direkayasa. Jadi diambil dari cerita nyata kemudian dibuat dalam bentuk cerita. Kemudian bisa difilmkan ya. Misalnya film Toha, Pahlawan Bandung Selatan ya. Tapak kaki Walter Mongisidi. Nah, para pahlawan kita ini ya yang difilmkan itu masuk dalam historical fiction ya. Sang Pencerah, Jenderal Sudirman, Kartini, Sang Kiai, itu masuk semua anakku ya. Itu masuk dalam historical fiction ya. Masuk dalam fiksi sejarah ya. Dan itu juga merupakan bagian dari teks naratif ya. Oke, berikutnya ada namanya romance novel.
ya, novel roman ya. Ya, ini juga bagian dari tes naratif. A type of novel or story that genre fiction which plays its primary focus on the relationship and romantic love between two people. Oke, akhir kisah cinta Sidul itu contohnya Romeo and Juliet, Habibi and Ainun, Dylan dan sebagainya ya. Itu contoh romance novel. Oke, kita jeda lagi. Silakan. Ya. Ya, dan saudara pendengar, tadi sudah Pak Muhlis jelaskan beberapa jenis dari naratif teks. Dan untuk segmen selanjutnya kita masih akan kembali bersama. Jadi saya ingatkan password untuk pertanyaan hari ini adalah SMP91FM. Semua pakai huruf kapital dan tanpa spasi. Saya kembali ingin menyapa adik-adik pelajar SMP yang mendengarkan hari ini. Ini mungkin salah satu siswa Bapak juga. Ya. Muhammad Anugrah Ramadan dari SMPN 2 Watampone. Oh, 2 Watampone, betul ya. Anugrah ya. Iya. Ya. Dan selamat siang juga untuk adik Rizky Amalia dari SMPN 3 Barebo. Iya. Dan untuk ini masih banyak yang lainnya juga Pak, tapi mohon maaf sekali karena waktu sangat terbatas, kita tidak sempat untuk membacakan satu persatu. Betul, iya. Dan terima kasih tentunya selalu Kak Ulfa ucapkan untuk adik-adik yang setia untuk mengikuti acara ini. Jadi di segmen ketiga nanti kita akan umumkan ya siapa yang beruntung mendapatkan hadiah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bone. Tapi sebelum itu kita jeda dulu. Baik. Dengan mendengarkan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ambodale, Wakil Bupati Bone, sekaligus juga Ketua PGRI Kabupaten Bone, menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta apresiasi terhadap program belajar di RRI. Ini menjadi sebuah gagasan dan ide yang luar biasa dalam membantu pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan siswa, dalam menambah pengetahuan dan wawasan mereka di tengah wabah corona yang sedang menimpa bangsa kita. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, sekarang ini seluruh siswa belajar dari rumah. Tentu saja hal ini dapat menimbulkan kejenuhan dan kebosanan bagi para siswa. Nah, melalui program dan terobosan belajar di RRI akan memberikan atmosfer baru dan sesuatu yang segar, karena mendengarkan materi pelajaran melalui radio tentu berbeda dengan melalui media yang lain. Semoga program ini terus dapat ditingkatkan, baik itu kemasan dan formatnya, agar lebih tertarik bagi anak-anak didik kita. Sekali lagi, atas nama pemerintah dan Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Bone, sangat mengapresiasi program ini. Dan kepada anak-anakku, para pelajar di Bone, jangan lewatkan program belajar di RRI melalui frekuensi 91 FM atau unduh aplikasi RRI Play Go dan rasakan nuansa belajar yang berbeda. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih kepada RRI dan tetap jaya selamanya. RRI sekali di udara, tetap di udara. Salama kita pada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Andi Samsyar Halid, SS MSI, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, menyambut dengan penuh sukacita program belajar di Radio Republik Indonesia Bone
Gagasan ini sangat kami apresiasi karena sejalan dengan program kami, yakni seluruh peserta didik tetap mendapatkan akses belajar meskipun di tengah wabah pandemi COVID-19. Program ini juga dapat memberi akses pada daerah yang selama ini belum terjangkau jaringan internet, yang merupakan kendala utama dalam pelaksanaan pembelajaran online yang kita laksanakan selama ini. Program belajar di Radio Republik Indonesia Bone juga memberikan sesuatu yang segar karena menerima materi pelajaran secara audio. Dari aspek fisiologis, metode ini efektif untuk melatih imajinasi dan ketenangan peserta didik. Untuk itu, saya mengajak kepada seluruh kepala sekolah dan guru untuk mengajak siswanya mendengarkan program yang baik ini. Terima kasih kepada Radio Republik Indonesia Bone atas terselenggaranya program ini. Semoga kita dapat terus bersinergi dalam mewujudkan Bone cerdas, Bone maju. Jayalah selalu Radio Republik Indonesia. Dari Jalan Ahmad Yani nomor 1, Anda masih mendengarkan RRI Bone. Anda kembali mendengarkan kami di RRI Bone 91 FM. Anda juga bisa menggunakan streaming untuk mendengarkan kami di rri.co.id ataupun aplikasi RRI Playgo. Juga bisa menyaksikan kami langsung juga di FB LPP RRI Bone. Kami juga punya channel YouTube di RRI Bone. Oke, baik. Selamat siang kembali saya ucapkan untuk Anda pendengar yang masih setia mendengarkan kami. Begitupun untuk adik-adik pelajar SMP di luar sana yang juga masih terus mengikuti siaran belajar di RRI. Oke, baiklah kalau begitu langsung saja kita ke Pak Muhlis lagi melanjutkan materinya seputar naratif teks. Silakan Pak. Baik, makasih Kak Ulfa. Okay, excellent boys and girls. The students of junior high school, Bone Regency. Now we continue our material. Okay, still about kinds of narrative text. This is the last one, ya. Terakhir ya. Masih ada satu, ada horror story, ya. Cerita-cerita yang bernuansa horor, ya. Anak-anakku sekalian sudah pasti tahu film-film yang seperti ini, ya. Kalau yang paling terkenal dulu ada Jalangkung, ya. Ada Suster Ngesot dan sebagainya, itu bagian dari bisa dikategorikan horror story, ya, cerita yang bernuansa horor. Oke, jadi jenis tes naratif itu kita sudah lewati, minimal ada 9 yang kita bahas hari ini. Sebenarnya masih ada lagi yang lain, tapi waktu kita sangat terbatas, ya. Sebentar kita simpulkan, ya. Kita lanjut dulu, ya. Sekarang kita akan masuk ke social function, ya, of narrative text. Apa fungsi sosial? Apa tujuan penulisan dari sebuah teks naratif, ya? Ya, apa pentingnya, ya? Apa fungsinya? Ada yang bisa menyebutkan, anakku? Ada yang sudah tahu mungkin, sudah pernah belajar teks naratif? Ada beberapa tujuan, ya, apalagi yang sesuai perkembangan, tapi ada namanya tujuan utama atau tujuan yang paling umum, ya. Tujuan yang paling umum, nanti dicatat yang baik-baik, ya, karena ini berkaitan juga dengan kuis mungkin sebentar, ya. Social function of narrative text. Yeah, the main social function of narrative text is to entertain the readers or the listeners, yeah. To entertain the readers or the listeners. Untuk menghibur pembaca atau pendengar with a story, melalui sebuah cerita atau kisah. Itu tujuan utamanya. Kemudian tujuan-tujuan yang lain yang bisa diberikan juga to give a moral value, ya, memberikan pembelajaran moral, ada nilai-nilai positif yang bisa dipetik dari sebuah cerita. To raise the imaginative power, untuk meningkatkan daya imajinatif, ya. To make known local story, ya, untuk membuat cerita-cerita lokal juga lebih terkenal. Itu juga bagian dari
fungsi sosial. Tapi yang utama tadi satu, to entertain the readers and the listeners, ya. Ya, itu tujuannya. Kita masuk ke generic structure, ya. Anak-anakku, catat kembali. Ini ada 4 struktur teksnya, tapi ada yang 3 yang menjadi pokok, ya. Ya, kita lihat bersama struktur teks yang pertama yang membentuk cerita ini adalah orientation, ya, atau background. Apa yang dibahas atau apa yang diperkenalkan dalam orientation dalam sebuah teks naratif? Kita lihat bersama, ya. The part that introduce characters or participants, ya, and or sets of the scene, ya. Jadi ini memperkenalkan tokoh, ya, memperkenalkan tokoh atau pemeran dalam sebuah cerita, ya, beserta setting atau latar waktu dan tempatnya. Nah, bisa kita lihat contoh cerita berikut ini misalnya. Ini petikan, ya, kutipan dari cerita misalnya Maling Kundang, ya. Kita ambil satu kutipannya. A long time ago, in small village near the beach in West Sumatra, lived a poor woman and her son Maling Kundang. Nah, anak-anakku, bisa tidak diidentifikasi yang mana termasuk latar tokoh, waktu dan tempat dari penggalan kalimat tersebut? Ayo, pasti bisa, ya. Tadi kalau orientasi, dicatat baik-baik, ya. Orientasi memperkenalkan apa? Ada 3 biasanya, ya. Tokoh, waktu terjadinya cerita itu, dan tempat terjadinya cerita itu. Jadi kalau dari kalimat yang disebutkan tadi, waktunya kapan? Ya, itu tadi ada disebutkan a long time ago. Itu setting waktunya. Kemudian berikutnya, in a small village near the beach in West Sumatra. Nah, itu termasuk apa? Latar apa itu? Nah, itu termasuk latar tempat, ya, where, ya, di mana kejadiannya. Berikutnya, live a poor woman and her son, Maling Kundang. Hiduplah seorang wanita miskin bersama anaknya bernama Maling Kundang. Itu disebut apa? Ayo anak-anakku, disebut sebagai tokoh, ya, atau the characters, ya, pelaku dalam cerita itu. Itu bagian orientasi. Yang kedua, generic structure atau struktur teks dari teks naratif. Yang kedua adalah ada namanya complication. Complication, ya, komplikasi dalam bahasa Indonesia. Ya, ini biasanya terdiri dari rising action, kemudian climax and falling action. Jadi dari di bagian ini tokoh atau pelaku dalam cerita itu diperhadapkan sebuah masalah. Sudah mulai ada konflik, ya. Oke, kalau dalam cerita Maling Kundang, apa konfliknya di sini? Ya, ini bisa kita lihat kutipan atau penggalan ceritanya, ya. An old woman ran to the beach to meet the new merchant. She was Maling Kundang's mother. She wanted to hug him, release her sadness of being lonely after so long time. Unfortunately, when the mother came, Maling Kundang, who was in front of his well-dressed wife and his ship crews, denied meeting the old woman. For 3 times her mother begged Maling Kundang. For 3 times he yelled at her. At last Maling Kundang said to her, "Enough, old woman. I have never had a mother like you, a dirty and ugly woman." Cukup, saya tidak pernah punya ibu yang jelek dan kotor sepertimu, kata Maling Kundang. After that, he ordered his crews to set sail to leave the old woman who was the full of sadness and anger. Nah, anakku, kira-kira konfliknya sudah kelihatan di sini, ya. Di mana konfliknya? Ya, ketika Maling Kundang pulang dari perantauan yang sudah sukses, ibunya berlari ingin memeluknya, tapi apa yang terjadi? Maling Kundang mengakui atau tidak? Tidak mengakui. Apakah itu sudah bisa dikatakan pertentangan? Nah, itu sudah mulai ada konflik di situ, ya. Itu sudah masuk major konfliknya. Ya, bahkan sampai menghardik ibu kandungnya sendiri, maka mengatakan jelek dan kotor.
sehingga sangat menyakiti perasaan ibunya. Itu konfliknya di situ ya. Nah, tahapan berikutnya ada namanya resolution. Ya, resolusi. Bagian ini how the problem is resolved for better or worse ya. Jadi bagaimana masalah dari konflik itu diselesaikan. Cara menyelesaikannya, anak-anakku sekalian, bisa dua macam ya. Ya, bisa dengan cara yang baik for better, atau dengan cara yang buruk for worse. Ya, for worse way ya. Ya, biasanya ini yang disebut dengan happy ending dan sad ending ya, berakhir dengan kebahagiaan atau kesedihan atau keburukan. Ya, apa solusi yang ditempuh di sini? Yang dilakukan ibunya adalah ya, finally enraged, she cursed Malin Kundang that he would turn into a stone if he didn't apologize to her. Ibunya akan mengutuk Malin Kundang kalau dia tidak meminta maaf kepadanya. Dan ternyata Malin Kundang tidak meminta maaf. Jalan keluar yang ditempuh oleh ibunya adalah, apa jalan keluarnya? Jalan keluarnya adalah curse Malin Kundang. Resolusinya adalah mengutuk Malin Kundang. Ayo anak-anakku, ini jalan keluar yang baik atau buruk? Happy ending atau sad ending? Ya, tentu adalah it is worse ya. Penyelesaian cara penyelesaian masalah dengan cara yang kurang baik. Mengutuk Malin Kundang ya, akhirnya jadi batu ya. Jadi berakhir dengan sad ending. Dan terakhir bagian dari struktur teks itu ini bersifat opsional. Biasa ada, biasa juga tidak ya. Ada namanya koda atau reorientation ya. Di dalamnya ada pesan moral tersurat ya. Biasa juga tersirat. Nah, kalau di sini mungkin tidak dimunculkan ya. Oke, selanjutnya anak-anakku, kita masuk ke characteristic of language feature ya. Characteristic or language features of narrative text ya. Apa ciri-ciri kebahasaan, apa kaidah-kaidah kebahasaan dari sebuah teks naratif? Oke, the first one, using time words ya, or adverb of time clue, menggunakan koneksi kata-kata penghubung waktu. Ya, biasanya ini di awal paragraf sebuah teks naratif. Tadi disebutkan once upon a time, long time ago, once, one day, long ago dan sebagainya. Itu biasanya diawali cerita naratif begitu ya. Itu namanya times words atau adverb of time. Nah, itu opsional ya, bisa saja ada, bisa juga tidak disebutkan. Yang paling pokok cirinya adalah using simple past tense ya. Anak-anakku sekalian, masih ingat bagaimana simple past tense itu? Menggunakan kalimat verbal yang kata kerjanya berbentuk lampau atau bentuk kedua ya. Kemudian kita lihat contohnya, misalnya an old woman ran to the beach. Seorang wanita tua berlari, ran ya, to the beach. Ran itu adalah kata kerja bentuk kedua. Itu dari kata run, berlari, run, ran, run. Nah, itu ya, kita ambil ran. Itu ciri khasnya karena itu adalah bentuk past. Itu ciri khas dari teks naratif, menggunakan kata kerja bentuk lampau ya. Kemudian jika menggunakan bukan kalimat verbal atau menggunakan kalimat nominal, maka ciri khasnya dia menggunakan was dengan were ya. Yang mana yang menggunakan was? Tentu yang berpasangan dengan subjeknya I was, she, he, it, she was, he was, it was. Dan yang menggunakan were adalah we, you, they, we were, you were, dan seterusnya. Apabila diikuti kata sifat, kata benda, atau keterangan waktu. Ya, kemudian juga menggunakan action verb, menggunakan kata kerja yang melakukan aksi. Dalam cerita Malin Kundang tadi ada kata ran, berlari, ada yell, berteriak, menghardik, ada order, memerintahkan. Itu kata kerja berbentuk perintah ya, atau aksi ya. And then specific karakter, ada tokoh utamanya misalnya Malin Kundang, old woman, dan seterusnya. Oke, kita percepat ya. Kita masuk ke masih ada satu ciri khasnya, biasanya juga menggunakan usually using direct speech to make it more interesting. Jadi sebuah cerita itu biasanya disisipkan kalimat kutipan kalimat langsung ya, direct speech, agar lebih menarik, lebih dramatis ya ceritanya. Oke, lanjut. Nah, sekarang baik, kita percepat ya. Kita akan dengarkan, kita latihan, kita dengar satu fabel. Kemudian anak berlatih
mengisi orientasi, komplikasi, resolusinya ya dari cerita yang diperdengarkan. Kita dengarkan, Kak Ulfa. Ya, ini dia ya. Sambil mendengarkan, sambil menunggu diputar audionya. Jadi anak-anakku sekalian, kita akan berlatih mengidentifikasi struktur sosialnya, ya. Fungsi sosial, struktur tes dan unsur kebahasanya. Ini dia, ya. Mungkin sekalian. A tiny mouse passed by and saw the One day, a lion was sleeping in the forest. A tiny mouse passed by and saw the lion. He liked the lion's mane and started playing with it. The lion got up and got very angry. He caught the mouse in his paws and roared loudly. How dare you touch my mane? I will now eat you. Please don't kill me. I shall help you whenever you may need help. The lion started laughing. How can a tiny mouse ever help me? He allowed the mouse to go away. Some days later, the lion got caught in a hunter's net. He roared loudly and tried to break free, but he couldn't. Help me! Somebody please help me! The mouse heard the lion's roar. Oh, my friend lion is in danger. I have to save him now. He then came running to help the lion. Don't worry, my friend. I shall free you from this trap. He bit and tore off the hunter's net with his sharp teeth. The lion was free and happy. Thank you, my little friend. You saved my life. Moral: even the small and weak can be helpful. Oke, kita lanjut kembali karena waktunya sangat terbatas, anak-anakku sekalian. Jadi kita langsung saja ya membahas hasil simak setelah menyimak video atau audio yang diperdengarkan tentang sebuah cerita fabel ya yang didengarkan tadi. Kita cek dulu kira-kira what is the title of the story? Kira-kira judulnya apa ya? Ada yang tahu enggak? Ya, judulnya adalah The Lion and the Mouse. Oke. Kemudian kita coba analisis struktur teksnya, orientasinya kira-kira tadi diperkenalkan waktu, tempat, dan pelaku atau tokoh. Ayo kita jawab. Yang diucapkan tadi, ya, one day berarti waktunya. The lion was sleeping in the forest, tokohnya. A tiny mouse passed by, ya, juga termasuk tokoh. Ya, in the forest masuk setting tempat. Oke, complication, ya. When the lion got caught in the hunter's net, ketika si singa atau the lion terperangkap dalam jaring pemburu. Dan resolusinya adalah jalan keluarnya si tikus, the mouse, help the lion, membantu si singa ini. Oke? Dan pesan moralnya, even the small and weak can be helpful. Don't underestimate others. Jangan memandang enteng siapapun ya. Ya, walaupun kecil tetap ada manfaatnya. Dicatat baik-baik ya, anak-anakku, ini juga mungkin berkaitan dengan kuisnya yang mungkin sementara dikerjakan. Oke, kita masuk ke kesimpulan ya.
Nah, waktunya sudah hampir selesai. Kita simpulkan bersama-sama sebelum pemberian tugas ya. What is narrative text? Apa itu teks naratif? It is a kind of text that tell an imaginative or fictional story. Ya, teks yang menceritakan daya imajinatif atau fiksi, ya, and then manipulated factual story ya. Jadi juga bisa berupa cerita nyata yang sudah direkayasa sehingga lebih menarik ya. Oke, social function of narrative text, tujuan utamanya adalah to entertain the readers or listener, untuk menghibur pembaca atau pendengar. Generic structure, diingat, dicatat baik-baik. Apa struktur teksnya? Dimulai dari orientation, complication, resolution. Nah, biasa juga ditambah dengan koda, pesan moral. Ini opsional ya. Dan terakhir, language feature. Apa ciri kebahasannya, kaidah bahasanya? Using past tense, menggunakan simple past. Using time words, menggunakan kata-kata penanda waktu ya. Specific participant, tokoh-tokoh khusus. Temporal conjunction and direct speech ya. Oke, saya kira seperti itu Ulfa, dan saatnya untuk persiapan PR ya. Kalau masih cukup waktunya kita akan berikan, tapi harus mendengarkan audionya. Gimana? Ya, atau paling tidak kita bacakan kita berdasarkan audio yang delayan tadi, kemudian ada pertanyaan yang diberikan sebentar ya. Oke. Angkali bisa dicatat anak-anakku semua. Tugas untuk di rumah ya, berdasarkan cerita The Lion and the Mouse tadi yang didengar, simple saja tugasnya ya. Cari minimal 3 kata kerja aksi yang bentuk lampau ya, yang menjadi ciri khas dari teks naratif. Cari past action verbs minimal 3, misalnya kata tadi ran, apakah ada sebetulnya ya, cari yang lain. Kemudian ambil satu, catat kutipan langsung dari cerita itu. Catat satu kalimat yang menjadi kutipan langsung. Misalnya kalau di Malin Kundang tadi, I have never had mother like you ya. Saya tidak pernah punya ibu sepertimu. Itu kutipan langsung. Nah, cari di The Lion dan the Mouse tadi ada enggak percakapan langsung yang di kalimat kutipan langsung. Cari satu ya. Itu saja tugasnya ya. Jadi kata kerja aksi dan satu kalimat kutipan langsung dari cerita. Saya kira seperti itu, Kak Ulfa ya. Baik, saya kira cukup. Makasih dan terima kasih kepada anak-anakku. Saya kembalikan kepada Kak Ulfa ya. Baik. Baik, terima kasih banyak untuk ilmunya yang sudah Pak Mukhlis bagikan untuk adik-adik pelajar dan kita semua tentunya hari ini. Dan ini pengumuman yang paling ditunggu-tunggu ini Pak, mengenai pemenang ya. Oh, ada pemenangnya. Iya, yang sudah beruntung mendapatkan hadiah pulsa Rp50.000 untuk 2 orang pemenang. Siapa kira-kira? Oke, ini pengirim ke-18 dengan skor 100 Pak. Alhamdulillah. Iya, dengan skor 100 berarti ya. berhasil menjawab semua pertanyaan dengan baik ya, betul ya. Kenapa terpilih sebagai pemenang? Karena urutan pertama sampai 17 itu memberikan jawaban tapi skornya kurang dari 100. Oh iya, Sedangkan dan itu yang paling tinggi skornya, betul. Paling tinggi itu pengirim ke-18. Jadi kita ambil pengirim ke-18 dengan skor 100 atas nama Sri Yunita Usman, kelas 8 dari SMP Negeri 1 Watampone. Masya Allah, kita beri aplaus dulu lah untuk SMP 1 Watampone. Mantap ya, selamat ya anakku, mantap sekali. Dan ada lagi ini Pak dari SMP Negeri 1 Barebo atas nama Andi Muhammad Gani, ini kelas 7 dan merupakan pengirim ke-31 dengan skor 100 juga. Mantap sekali ya. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah partisipasi ya, yang sudah nonton di Facebook, yang sudah kirimkan jawaban untuk kuisnya. Dan saya juga ingin menyampaikan bahwa siaran kita hari ini Pak direspon oleh 1019 responden. Alhamdulillah ya. Dengan ini kelas 8 yang terbanyak Pak kelas ya. 8 ya. Sekitar 37,2% responden. Iya. Ya. Terima kasih banyak Pak Mukhlis sekali lagi untuk ilmunya, begitupun untuk
saudara pendengar dan adik-adik yang mengikuti siaran belajar RRI untuk edisi hari ini. Nah, kami sampaikan juga bahwa besok ada Ibu Dr. Andi Ratnawati MPD dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Topiknya adalah penggunaan bahasa persuasif. Di jam yang sama tentunya belajar di RRI akan hadir kembali untuk Anda. Jadi untuk adik-adik pelajar SMP jangan lupa untuk tetap menyaksikan dan mendengarkan kami. Oke, saya Ulfa dan saya Mukhlis undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Anda telah mengikuti Belajar di RRI bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.